Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qul Allah jalla jalaluhu fi kitabihi asy-syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin jamaah salat subuh, insyaallah semua kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemudian masih berada pada kelayakan, pada rahmat, pada kesempatan yang dimana Allah mempersaksikan, para malaikat yang mempersaksikan kita berada pada keinginan Allah secara syariat. Ini adalah hal yang senantiasa harus kita memastikan, ya, dengan kesadaran dan kesabaran penuh. Kesadaran kita adalah selalu mau mencari tahu, mau mendengar tahu, mau merenung tahu terhadap semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat, yakni tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kecuali untuk beribadah kepadanya. Kata para ulama, ayat ini adalah merupakan iradatullah asy-syar'iyyah diniyah, ya, kehendak Allah secara syariat, kehendak yang kemudian seseorang yang kemudian terlayakkan oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan legitimasi imannya dan dia terbukti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi takdirnya. Dan orang yang kemudian tidak berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia tidak berada pada keinginan Allah secara syariat, dan itulah yang menjadi takdirnya. Itu yang dibahas oleh para ulama dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keputusasaan, ya, tidak ada penyalahan, ya, terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau kata Nabi SAW, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ya, barang siapa yang mendapati keadaannya baik-baik saja, ya, pada kebaikan, tentunya kebaikan kehidupan kita adalah sejauh mana kita selalu mau mencari tahu, mau mendengar tahu dan merenung tahu, sehingga Allah layakkan kita untuk mengamalkan pada apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada kebaikan kehidupan kita. Wa man wajada ghayra dzalik, adapun seorang yang tidak merasakan kemudahan itu, ya, atau dia tidak mendapatkan kelayakan pada petunjuk Allah secara syariat itu, fala yalumma illa nafsah, maka jangan terlalu banyak berteori, ya, karena sesungguhnya kalian memang kemudian harus mengintrospeksi diri, ya. Jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Artinya introspeksi, muhasabah. Kalau masih ada kesempatan hidup, maka berbanyaklah amal soleh atau bertobatlah kepada Allah. Tentunya awal daripada ketidaklayakan hati pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berawal daripada
kelalaiannya untuk mau mencari tahu, mendengar tahu dan bermutar. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hujahnya ia ingin memberikan asbab itu kepada seluruh makhluk daripada jin dan manusia ini, di mana ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan penyesalan daripada penghuni neraka. Kenapa mereka kemudian masuk ke dalam neraka? Ketika ditanya oleh para penjaga neraka, malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Emang tidak ada yang ingatin kalian?" Ya, qalu bala. Ada. Mereka mengakui ada. Para rasul, orang yang ngasih peringatan, orang yang nasihati, orang yang ceramahin, ya, orang yang mengajar, ya. Kemudian apa? Qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Tapi kami dulu orang yang memang tidak mau mendengar, ya, tidak mau memikirkannya, ya. Sehingga ini yang perlu kita sadar-sadarkan pada diri kita, jiwa kita. Jangan sampai kita berada pada keadaan yang tidak terlayak pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Imam Az-Zur'i, waspadalah terhadap keadaan hati kita meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal sudah masuk ataupun sudah masuk waktu dituntut untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan tentunya dengan berhadir dalam majelis ilmu seperti ini adalah menjadi cara yang paling top tier, ya, paling mudah dan paling istimewa bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan keistimewaan kemuliaan yang kita berada dalam majelis-majelis ilmu ini, ya, adalah merupakan tamat-tamat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana nasihat para ulama, seseorang yang jarang, ya, seseorang yang kemudian ingin masuk surga, ya, sepertinya dia ngomong doang, ya. Kalau kemudian apa? Kemudian dia tidak terbukti sering berada pada tamat-tamat surganya Allah semasa hidup di dunia. Ya. Tamat-tamat surganya Allah di dunia adalah majelis-majelis ilmu, majelis di mana di situ mengkaji daripada ayat-ayat Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya mudah-mudahan Allah mempersaksikan, ya, keistiqomahan daripada pengajian, ya, setiap Sabtu juga Ahad mungkin, ya, yang kemudian dikomitmenkan, ya, dan jamaah yang telah senantiasa hadir, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan ketetapan dan keteguhan. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Karena Allah memberikan keteguhan kepada seseorang, yakni dengan bil qaul ats-tsabit. Al-qaul ats-tsabit apa itu? Al-'ilm, adalah ilmu. Dan jalan menempuh ilmu itu adalah ketika hati kita memang mau dikasih tahu, ya, mau mendengar tahu dan mau merenung tahu, ya. Ini harus terpakai. Karena banyak orang yang sudah tahu, ya, sudah dengar tahu, tapi kenapa kok dia tidak mau tahu atau tidak terlayakkan pada pengamalan apa yang sudah dia tahu? Karena dia tidak merenung tahu. Orang yang merenung tahu bagaimana? Hatinya mengakui, i'tiraful qalb, ya, hatinya mengakui, mendeteksi ini perintah harus dilaksanakan, ya. Kalau tidak dilaksanakan, ancamannya dosa, ya kan? Ini sunnah, ini perkara yang mulia, ya. Punya kesempatan maka dihidupkan, punya kemampuan. Kalau selalu ditinggalkan, rugi, tidak mendapatkan pahala. Jadi pengakuan hati ini pada perkara-perkara yang mubah tidak berlebihan, ya. Jadi perlindungannya di situ bukan berarti hal yang lain kan boleh-boleh aja, nggak ada larangan kok, terserah, ya. Duit saya mau beli Lamborghini 10 biji, ya, terserah saya, ya. Maka seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang mubah, dia hendaknya mengukur kemaslahatan dan kemudaratannya, ya. Jangan sampai kemudian dengan kemewahan dunia, karena dunia sijnul mukmin,
wa jannatun lil kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan berarti orang mukmin itu harus susah terus, tidak. Ya, orang mukmin boleh dia kaya raya, ya, boleh dia berkuasa, tetapi kekuasaan dan kekayaannya ada batasan-batasan, ada ukuran, ya, yang tidak boleh dia kemudian menikmatinya ataupun serampangan atau serakah begitu saja, sehingga dia menafikan batasan-batasannya. Kulu washrabu wa la tusrifu, ya, maka dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, ya, pada perkara-perkara yang mubah, kata para ulama, seorang yang berlebihan maka dia akan terjerumus kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan, ya, karena dia tidak mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan pada hal-hal yang mubah itu, ya. Dan ini butuh kejujuran hati, perenungan hati kita, ya. Makanya ayat tadi, qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kami dulu mau dengar dan mau memikirkannya, ya, mau merenungkannya. Wallahu ya'ulu bainal mar'i wa qalbi. Karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan sikap hati seseorang ketika dia memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan. Kesempatan itu kan ada 3, Pak. Jadi Allah pada hati kita selalu menguji dengan 3 kesempatan. Apa saja 3 kesempatan itu? Kesempatan untuk melakukan ketaatan, kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, kesempatan untuk apa? Merasakan kesulitan hidup. Bagaimana dia bersabar atau tidak? Ya. Jadi ketaatan, kemaksiatan, kesulitan, musibah itu adalah kesempatan yang akan Allah kemudian sajikan pada hati. Hati gimana responnya? Ya, kalau orang yang sudah punya ilmu, ya, sering dengan nasihat, sering merenungkan, maka hati yang ketika punya kesempatan ketaatan, maka dia tidak banyak rincon. Masih apa? Pasti kemudian dia merencanakan untuk mau melakukannya, dan bahkan sampai tahap bagaimana cara dia melakukannya, ya. Jadi wa in fa'ida azam fatawakkal 'ala Allah, ya. Orang yang berazam maka dia orang yang benar bertawakal kepada Allah, punya niat yang kuat, kesungguhan. Dia ketika dia mendengar azan misalnya, ya, orang yang sudah punya tahu dan sudah mendengar tahu, punya ilmu dan sudah merenung tahu, maka hatinya akan merespon dengan merencanakannya. Tidak hanya dengan sudah azan, lalu apa respon hati? Ya, maka dia harus melakukan pembuktian bahwasanya merencanakan sesuatu yang membuktikan dia akan melaksanakan ibadah itu. Kalau sholat apa berarti, Pak? Apa amalan yang kemudian ketika sudah masuk azan, ya, amalan itu sebelumnya sunnah, ya, tapi kalau sudah masuk azan dia menjadi wajib. Apa itu amalannya? Nah, itu yang direncanakan oleh hati. Ketika hati tidak merencanakan itu, udah, Pak, ya, akan terseret pada kelalaian dan bahkan meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati yang merupakan daripada ada bibit-bibit al-kibr, ya, bibit kesombongan, ya. Di zaman sekarang ini, fitnah ini melanda, seseorang lebih memperhatikan attitude dia kepada makhluk Allah dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bicara sombong, ya, kalau kita ngomong sombong, apa yang dalam benak kita terpikir? Pasti kita lebih kepada gambaran sombong itu adalah merendahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal hakikat dasar daripada kesombongan yang harus diwanti-wanti jangan sampai ada pada diri kita adalah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada alasan, ya, bagi orang
yang kemudian meremehkan perintah Allah kecuali sesungguhnya dia sudah masuk dalam ranah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya, Pak? Ya. Dalilnya adalah apa yang terjadi pada iblis. Ya. Ketika iblis dikatakan wa yaqulu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa kemudian justifikasi dia? Aba wastakbara. Langsung Pak, ya. Allah langsung putuskan ini makhluk tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan, maka dia adalah dia telah enggan dan dia telah takabur, dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pinjam ucapannya Bang Mandra, ya, sombong amat, ya, gitu ya. Jadi udah sombong kepada Allah. Ya. Kita banyak betul-betul memperhatikan sikap akhlak kita kepada manusia, tapi kita tidak mengukur, padahal kita terkadang jangan-jangan sudah berada pada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal itu adalah tingkat kesombongan yang paling tinggi. Ya. Karena iblis telah mengalami itu. Karena ketika kesombongan yang nyata ada pada diri seorang, apalagi kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan makhluk ini akan al-malkut khairi kulli, ya, akan tertolak dari segala potensi kebaikan selanjutnya. Itulah la'an, ya. Jadi ba'id an rahmatillah, akan terjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya kehidupan kita ini, Pak, kalau tidak terlayakkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul, ya, akan susah, akan semakin jauh dan akan semakin mendapatkan kesulitan. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'akum syaitana illa qalila. Ya, kalau sekiranya bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita lebih condong mengikuti hawa nafsu kita. Nah, pilar-pilar daripada kekufuran, ya, itu berawal daripada kesombongan seseorang, ya. Dan kesombongan yang mengerikan adalah ketika dia berani sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk daripada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hati seseorang mulai berani meremehkan apa yang diperintahkan, belum berbicara kepada apa yang diharapkan. Ya, karena fenomena seseorang dia tidak memperhatikan sikap hatinya pada kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kemudian dia lebih memperhatikan sikap dia terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana apa? Sikap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan itu lebih utama sebagai bukti iman dibanding daripada sikap meninggalkan atau tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Karena perbuatan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ujiannya tidak sama sebagaimana perintah tadi. Ya, tidak sama. Ya, semua punya kesempatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya seorang yang dia mau korupsi, ya, koruptor, ya. Maka untuk koruptor di satu negeri, maka setidaknya dia harus jadi pejabat dulu, ya, dia punya kekuasaan dulu, ya, dia punya wewenang di situ. Nah, itulah orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan tanda tangannya, hanya dengan lobi-lobinya, ya, lalu kemudian dia terjerumus. Nah, ini dia. Karena seseorang pada hal yang diharapkan itu tidak bisa menjadi standarisasi imannya, ya. Karena bisa saja seseorang tidak melakukan hal yang diharapkan bukan karena bukan karena imannya, tapi karena dia ternyata selama ini belum punya kesempatan untuk melakukannya. Ya. Maka sikap hati ini yang kemudian, ketika seseorang berada pada pilar-pilar kekufuran, yang pertama adalah ketika ada kesombongan, dan kesombongan yang mengerikan adalah bibit-bibit ketika kita mulai berani meremehkan perintah Allah, apalagi berani meninggalkan perintahnya. Ya. Kesalahan iblis adalah tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kesalahan Nabi Adam adalah
melanggar larangan Allah. Maka Allah memutuskan pada keduanya, iblis mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Namun Nabiullah Adam alaihissalam, ya, dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian perlu kita pahami bagaimana keputusan Allah terhadap perilaku ini. Ya. Maka tentunya di awal tadi saya membaca Quran surah Al-A'raf ayat 96. Ya, kita mencoba mentadabburi ayat ini tentunya terkait, ya, tentang bagaimana keadaan negeri kita ini, ya, momentum kemerdekaan, ya, yang sudah cukup tua, ya, umur sudah berapa merdeka kita ini? Sudah 80 tahun. Ya. Kalau dia ibarat umur seseorang, maka ini adalah umur yang sudah cukup lansia. Ya. Maka bagaimana kemudian, ya, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita memahaminya, ya, kita bersikap, ya. Jangan sampai kemudian kesempatan yang sudah cukup panjang ini ternyata kita, yakni, tidak berada pada kesyukuran yang benar, ya, pada sikap syukur menikmati kemerdekaan, ya. Karena di setiap zaman ini manusia ini ada masa, ada kemenangan, ya, ada keterpurukan. Ya. Jadi Ibnu Khaldun membagi peradaban manusia ini, yaitu terbagi menjadi 3. Masa-masa para pejuang yang mengorbankan harta dan jiwanya, ya, untuk mencapai kemenangan, ya, dan kemenangan yang dicapai itu, kekuasaan yang dicapai itu kemudian dilanjutkan estafetnya oleh orang-orang yang membangun negeri itu, yang masih memegang komitmen untuk mengisi kemenangan itu, untuk menindaklanjuti kekuasaan itu, untuk tentunya pada nilai-nilai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh para pahlawan daripada negeri-negeri itu, para pejuang negeri itu. Ya. Tapi kemudian, ya, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, ya, dan ini terus berputar, ya. Zaman ini terus berputar, ya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Khaldun, yakni ada masa-masanya di mana kemudian generasi setelah adanya perjuangan, adanya pembangunan, lalu kemudian masuklah fitnah generasi yang mulai merusak daripada, yakni, apa yang telah diperjuangkan dan apa yang telah dibangun. Dan masa-masa transisi ini semua negeri akan mengalami itu, ya. Maka bisa jadi keadaan keterpurukan, ya, keadaan kita saat ini mungkin berada pada keadaan itu, ataupun transisi. Ada yang menyatakan ini masa-masa yang belum masuk, ya, belum jelas, tidak jelas, ya, atau belum menentukan sikapnya. Walaupun kalau kita cermati, ya, apa yang disampaikan Ibnu Khaldun ini, ya, adalah gelombang kemenangan ataupun yang pengaruh besar daripada nilai perjuangan dan pembangunan, ataupun yang merusak daripada perjuangan dan pembangunan ini, ya, yakni masing-masing memiliki masa, tetapi pada proses hakikatnya masing-masing memiliki warna ataupun barisan-barisan yang Allah Subhanahu wa taala tetap takdirkan ada, ya. Jadi tetap takdirkan ada, artinya dia, ya, pada dirinya, ya, kalau penduduk satu negeri pada awalnya semua kompak berjuang sehingga merdeka, ya, pada awal-awal kemerdekaan semangat itu, ya. Tapi pada awal-awal kita lihat, ya, tetap ada cobaan, munculnya PKI dan sebagainya, ya, gonjang-ganjian, ya, itu ada, ya. Tetapi kemudian keteguhan, ya, sambutan daripada tokoh-tokoh pejuang, ya, dan juga masih ada semangat yang sama, maka kemudian itu bisa diselesaikan dan tetap dilanjutkan, ya. Tetapi yang perlu kita pahami, bagaimana 80 tahun kemerdekaan ini kita berada di mana? Anak keturunan kita berada di mana? Ya, kita dan keluarga kita sudah berada memposisikan diri di mana? Jangan sampai kita
tidak memiliki posisi yang jelas, inilah yang menjadi keterpurukan selanjutnya negeri kita ini, ya. Kemudian tidak berada pada kenikmatan yang seharusnya Allah menambahnya, atau dia bilang ketika kenikmatan, ya, tidak berada pada kesyukuran yang benar, maka Allah mengancam, Allah akan jatuhkan siksa kepada kita, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah berfirman, kalau sekiranya satu penduduk negeri mereka beriman, ya. Kalau kita mau merenungkan ayat ini, ya, maka hendaknya kita tahu diri. Ayat ini secara fakta di zaman sekarang ini, ya, maka sesungguhnya sangat relevan kepada negeri kita ini, Pak. Ayat ini betul-betul harus selalu dievaluasi, dinasehati kepada negeri kita ini. Kenapa? Ya, karena penduduk di bumi ini yang mengaku beriman kepada Allah paling banyak berada di negeri kita. Ya. Allah menyatakan bahwa ahlul Quran, ya, sekiranya satu penduduk negeri mereka beriman, dan ini banyak yang beriman, Pak. Ya. Berarti prototipe daripada model negeri pada ayat ini di zaman ini, ya, ini negeri kita ini, ya, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian Allah menyatakan, jangan sampai kita hanya membanggakan, yakni status kita sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi kita tidak menindaklanjuti daripada bukti keimanan dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi Allah mempersyaratkan di sini, karena Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya satu penduduk negeri itu mereka mengaku beriman, wattaqau, dan terbukti bertakwa. Ya, jadi jangan cuma mengaku-ngaku saja, ya, cuma bangga-bangga saja, ya, sebagai penduduk besar, Muslim terbesar di dunia, tapi kemudian tidak ada bukti ketakwaan. Nah, ini syarat utamanya, ya, beriman dan bertakwa. Ya, karena keimanan seseorang, yakni bagaimana bukti ketakwaan seseorang, yakni dia beriman, dia yakin dan percaya pada hati, lisan, dan terbukti pada perbuatannya, ya. Dan asas daripada ketakwaan kepada Allah adalah tarkul kufr, ya, meninggalkan segala potensi sikap kekufuran yang akan dianggap kufur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi efek daripada nikmat yang Allah berikan, di situ akan ada tindak lanjut, ya. Jadi efek konsekuensi seseorang ketika dia mau beriman dan dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Konsekuensi keimanan seseorang dalam menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah dia harus memastikan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau merasakan berterusan daripada nikmat yang telah Allah berikan, dan bahkan Allah menambahnya. Dan bahkan Allah menyatakan di sini, walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya. Dan kita benar-benar merasakan itu, Pak. Secara teritorial, ya, secara alam, ya, sumber daya alam negeri kita ini betul-betul negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di buminya. Ya, bagaimana keadaan, Masya Allah, ya, orang itu banyak yang mau tinggal di negeri kita, Pak. Kenapa? Karena negeri kita ini, ya, musim panasnya tidak terlalu panas, ya, dinginnya juga, ya, normal biasa-biasa aja, ya, sangat diidam-idamkan. Karena di luar daripada negeri kita ini, kalau nggak dinginnya sampai salju beku, ya, atau panasnya sampai melebihi setengah daripada setengah air mendidih, ya, 50 derajat. Itu kalau di Sudan itu, Pak, ya, di sebagian negeri Yaman dan juga kadang di Saudi, ya, kalau udah musim panas, Pak, ya, kalau kita keluar di luar itu kayak seperti kita ada di dalam dapur orang lagi sedang masak, ya kan? Kalau kita di luar itu panasnya, ya.
Jadi kalau dibandingkan negeri kita ini, masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan DP duluan kepada negeri kita ini, ya. Padahal belum terbukti ketakwaannya, ya, belum terbukti. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah bukakan sebagian daripada keberkahan langit dan bumi. Artinya alamnya benar-benar begitu kaya raya dan begitu, yakni begitu melimpah, ya, daripada kekayaan. Ya. Tetapi bagaimana apa yang kita rasakan, Pak? Disinilah kemudian yang perlu kita sadarkan segera, ya, nasihatkan, terutama kepada para pemimpin kita. Ya, jangan sampai negeri yang kaya ini ketika Allah mencabut keberkahannya, ya, tidak terlayakkan pada keberkahan kekayaan negeri ini, maka waliyadzubillah, ya, kita betul-betul, ya, tidak akan merasakan daripada kekayaan negeri ini, ya, tidak bisa merasakan, tidak bisa terrealisasikan hitungan-hitungan, ya, bangsa lain menghitung bagaimana orang Indonesia itu, masya Allah, ya, akan menjadi kaya raya kalau misalnya oh banyak sekali Pak cerita-ceritanya itu, ya. Tapi inilah keadaan. Sehingga di sini tentunya ada kesalahan. Di sinilah pentingnya hati kita mentadabburi, yang merenungkan ada kesalahan besar. Dan bahkan dari sejarah awal komitmen negeri ini didirikan oleh para pendiri negeri kita, founding father negeri kita ini, ya, di situ pun ada kezaliman yang kemudian kekufuran yang berani dilakukan. Dengan apa? Kalau kita coba renungkan, Pak, ya, jadi terhapusnya Piagam Jakarta, ya, kita harus tahu di sejarah ini, Pak, ya, sebenarnya awal daripada, yakni ancaman berubahnya kemerdekaan menjadi ancaman musibah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, karena kalau kita melihat sejarah Piagam Jakarta isinya apa, Pak? Piagam Jakarta itu kan apa? Ada 7 kata yang dihapus. Ya, mudah-mudahan nanti ada peluang yang bisa kembali lagi. Karena bisa itu, tinggal disusun semua sepakat, ya. Jadi Pancasila kita kembali kepada Piagam Jakarta. Ya, kan itu tadi sudah disepakati. Ya, 7 kata itu yang menyatakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Kenapa ini menjadi satu hal yang perlu dimuhasabah dan bahkan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu, ya, ketika awalnya itu kan ada yang merayu supaya nanti saja diperjuangkan di DPR, di MPR gitu, ya. Nanti kalau semua sepakat bisa ada lagi, jadi jangan digerak rusuk dulu. Tapi ternyata sampai 80 tahun ini, ya, 7 kata itu betul-betul tidak bisa kembali lagi. Ya. Karena kalau kita mau renungkan 7 kata itu apa isinya? Isinya adalah bagaimana komitmen untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di mana apa? Di mana kalau goal gitu, Pak, ya, kalau itu goal, ya, maka negeri kita ini akan terjaga penduduknya pada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ketika, ya, syariat Islam itu, ya, wajib bagi para pemeluknya, artinya, ya, pemerintah kita akan mengurusi bagaimana ibadah kaum muslimin itu berada pada pengawasan sebagaimana negeri-negeri kekhalifahan pada waktu itu. Ya, sholat di waktu itu menjadi identitas utama, harga mati. Bahkan di zaman kekhalifahan, ya, seseorang tidak boleh ketika dia seperti orang yang bermasalah ketika dia masih merepotkan urusan sholat di waktunya, apalagi dia seorang kepala keluarga, maka dia harus dipenjara, ya, dia harus ditangkap dan kemudian dibina, ya, dibina untuk kemudian supaya dia kembali kepada ketaatan yang benar. Ya, nilai, jadi ada kemerosotan di awal-awal yang kemudian itu sesungguhnya, ya, menjadi cikal bakal daripada semakin merosotnya nilai-nilai daripada bukti kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga ini menjadi evaluasinya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Allah menyatakan, tapi kalau mereka berdusta, kufur terhadap nikmatku, ya,
dia berjuang, dia berdoa, dia berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pada awal-awal negeri ini diperjuangkan, ya, para penjajah kemudian bisa ditaklukkan, ya. Lalu komitmen itu kemudian merosot, maka dimulai di komitmen-komitmen awalnya. Waliyadzubillah, maka ini yang menjadi yakni istighosah kita, ya. Belum kemudian kepada kebijakan-kebijakan yang kemudian berada pada tidak berada pada kesepakatan yang sesuai dengan keinginan ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW menyatakan al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, ya. Sesungguhnya seorang muslim itu, ya, dia terikat oleh apa yang menjadi perjanjian di antara mereka. Kalau mereka membuat satu perjanjian, komitmen, akad, transaksi terhadap sesuatu, ya, maka mereka terikat oleh komitmen itu, oleh janji-janji itu. Tetapi ada masyarakatnya, selama janji dan komitmen dan kebijakan dan aturan itu tidak berubah daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan meremehkan, menistakan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami menyatakan ahalla haraman atau harrama halalan, ya, menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan. Itu juga tidak boleh, ya. Menghalalkan apa yang diharamkan, ya, atau sebaliknya mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Nah, maka ini yang kemudian menjadi introspeksi kepada tentunya yang termuda untuk kemudian, ya, melanjutkan estafeta daripada warna pejuang membangun daripada negeri kita ini, ya, terhindar daripada generasi yang akan merusak negerinya atau menjadi golongan yang terbukti kufur terhadap nikmat kemerdekaan, ya. Maka kita, ya, tentunya dengan banyak kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengukur sejauh mana kemudian keadaan dan posisi status kita, ya, karena Allah menyatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata para ulama, ya, kedustaan daripada kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, berada pada wilayah-wilayah kekufuran, dan wilayah kekufuran itu awalnya adalah berani meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, berani meremehkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah awal daripada bentuk kekufuran. Yang kata Allah walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka jangan salahkan kami kemudian akan siksa mereka, akan jatuhkan musibah, bencana kepada mereka, ya. Dan kalau kita mengukur negeri kita ini yang paling banyak bencana teguran daripada alam ini, ya, alam ini seperti terus berbicara, terus mengingati kita. Makanya Allah menyatakan di antara tafsir ayat ini, Al-Imam As-Sa'di mengutip daripada firman Allah yang lainnya yang disebutkan ta'aral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau kita mau merenungkan, Pak, ya, kita ini kan pikir kenapa ini? Padahal di negeri ini paling banyak orang yang beriman kepada Allah, ya, orang yang sholat juga masih banyak, ya. Tetapi kenapa kok bencana alam ini kayaknya pindah-pindah di negeri kita ini? Ya, kenapa, Pak? Maka ayat ini kemudian memberikan kejelasan itu, ya. Dan sesungguhnya bencana yang terjadi karena bencana kehancuran keseluruhan, yakni alam ini, bagi umat Nabi SAW itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, Pak, kalau sudah mokok umatnya tidak mau lagi diajak kepada para nabi dan rasulnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu mereka, yang mengutus mereka untuk menyelamatkan mereka, ya, untuk meninggalkan negeri itu. Kemudian Allah menjatuhkan azab itu kepada mereka semua. Tapi kemudian umat Nabi SAW itu tidak terjadi, Pak, ya, hanya diberikan peringatan di sebagian tempat saja, ya. Untuk sebagai apa? Sebagai peringatan, diudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh merasa, oh, kayaknya Allah gimana? Seram amat kok kita terus yang kayaknya kena musibah. Padahal yang maksiat, yang kafir itu di sana banyak, ya, daripada di Indonesia misalnya. Di Indonesia masih terjaga lah, ya.
Tapi kenapa peringatan alam ini begitu derasnya terjadi pada negeri kita ini? Ya, terlepas maka bicara tentang ketika bencana alam, seseorang jangan sampai terjebak pada pemikiran-pemikiran barat yang pada keilmuan alam ini. Mereka hanya mencukupkan pada gejala-gejalanya. Ya, dengan misalnya akan terjadi gempa di sini, karena kenapa terjadi gempa? Karena ada lempeng ini, lempeng itu, ya. Ya, kemudian dan sebagainya, ada di laut menjadi tsunami, ya, dan sebagainya, ada gunung meletus, ya, karena suhu dan ini dan sebagainya, ya. Nah, para ilmu barat yang mereka hanya mengantarkan ilmu itu hanya pada pengetahuan kepuasan akal, mengetahui sebab-sebab proses terjadinya sesuatu alam ini. Tapi seorang yang bertauhid kepada Allah tidak boleh, ketika ada musibah terjadi alam ini, ya, maka dia tidak kemudian mengambil itu hanya sebagai kejadian alam biasa, tapi kecuali dia kemudian mengetahui, menyadari ini ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, "Ma nuzila bala illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubatin." Sesungguhnya Allah tidak menjatuhkan musibah terhadap satu wilayah kecuali di situ pasti ada dosa, ya, yang kemudian Allah tidak akan mengangkatnya, menyudahinya kecuali dengan terbukti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat menyatakan liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan sebagian daripada ancaman peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allahum yarji'un, agar mereka menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, ya. Orang yang kembali kepada Allah ketika terjadi musibah, ya, adalah terbukti dia apa yang paling utama adalah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Bisa jadi dia termasuk orang yang mati tapi kematiannya husnul khatimah, atau kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah itu, lalu dia bertaubat kepada Allah. Itu termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia termasuk orang yang terkena musibah atau menyaksikan musibah itu secara langsung. Ya, meninggal anak dan istrinya, ya. Dia adalah pelaku maksiat, lalu dia kembali kepada Allah. Itu di antara hikmah-hikmah besar, bentuk daripada keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya, tidak lepas daripada dua hal. Di situ ada keadilan dan di situ ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Taib Allah taala alam. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita mentadabburinya ini, ya, betul-betul bisa mengantarkan kesadaran dan kesabaran kita yang untuk berada pada bukti kesyukuran, menikmati kemerdekaan di negeri kita ini, ya, dengan menetapkan sebagai pejuang, sebagai pembangun, dan berlepas diri daripada yakni golongan orang-orang yang ikut merusak dan menghambat pembangunan, bahkan menjadi golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat ini dan terancam daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa untuk syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.